saudara-saudari, jemaat MDC Subang, bahkan seluruh pemirsa YouTube channel di mana saja berada. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Di pagi yang indah ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur karena semua yang Tuhan berikan bagi kami orang percaya itu sangat baik, sangat indah dan sangat mulia. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Jadikan kebenaran firman itu berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Dalam nama Yesus segala roh penghalang kami tolak. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat MDC Subang, mari kita akan buka sama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, kita akan membacakan kebenaran ini, tapi saya tidak membacakan keseluruhan ayat. Saya hanya membacakan di dalam ayat yang ke-12. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya hanya membacakan ayat yang ke-12. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku," karena Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Kebenaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan sesuai dengan topik yang minggu lalu, bahwa keintiman antara Elisa dan Elia itu sangat indah. Dan pada pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa keintiman itu membuat keakraban kita dengan Tuhan semakin dekat. Sekali lagi, keakraban kita dengan Tuhan itu semakin dekat hari-hari ini. Apa yang kita sudah sama-sama baca pada kesempatan pagi hari ini yang kita dapat ambil, yaitu keunggulan kualitas dari seorang Elia kepada Allah. Berbicara tentang keunggulan kualitas bukan sesuatu yang gampang. Bagi kehidupan Elia itu sesuatu yang harus disertai dengan kerja keras, yang disertai dengan usaha yang keras, disertai dengan penyerahan total yang jelas kepada Tuhan, sehingga menghasilkan keunggulan kualitas dari seorang Elia. Mengapa saya katakan demikian? Karena tanpa keunggulan yang luar biasa dari kehidupan Elia, tidak mungkin Elia bisa terangkat ke surga. Tidak mungkin Elia bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidupnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam pembicaraan atau dalam perenungan ini, antara pembicaraan Elia dan Elisa,
Elisa yang hanya sebagai bujangnya, Elisa yang hanya sebagai pembantunya. Elia, dia boleh mendapatkan 2/3 rohnya Elia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, berbicara tentang keunggulan kualitas iman seseorang, kita bisa belajar juga dari Henokh. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Bagaimana Henokh sungguh-sungguh punya kualitas yang luar biasa. Sekali lagi, Kejadian 5 ayat 24. Yang dikatakan demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 2 tokoh iman yang berkualitas. Ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa pentingnya kualitas yang berkenan kepada Tuhan. Entah Bapak Ibu melakukan doa, entah Bapak Ibu melakukan perenungan saat teduh setiap hari. Bahkan pada saat Bapak Ibu, saudara-saudari yang melayani Tuhan, tunjukkanlah kepada Tuhan bahwa kita adalah orang Kristen yang berkualitas. Jemaat MDC Subang adalah jemaat yang punya mentalitas yang sangat-sangat dinilai kepada Tuhan. Nilai yang 100% atau nilai yang menuju 100% hidup dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kita sama-sama sudah melihat bagaimana keunggulan daripada seorang Elia maupun Henokh, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga bisa melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian A berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Kalau kita punya kualitas iman yang benar-benar bangkit, kita punya kualitas iman yang betul-betul berkenan kepada Tuhan, maka kita adalah orang Kristen yang sejati. Kita adalah anak-anak Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, milikilah kualitas rohani yang berkenan kepada Tuhan. Itu sangat dibutuhkan hari-hari ini, mengingat situasi yang ada di luar sana, bangsa dan negara kita yang ada di Jawa Barat maupun di Subang. Sangat-sangat mencekam dengan adanya COVID yang begitu luar biasa. Tapi pastikan bahwa kalau kita punya kualitas atau keunggulan kualitas dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan jaga kita. Akan Tuhan pasti memelihara hidup kita, rumah tangga kita, meskipun situasi yang begitu mencekam menghantui kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin membawa rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan profesi kita, studi anak-anak kita yang hari-hari ini kita semua bergumul sebagai orang tua, tidak terlepas dari pergumulan. Ingat bahwa Yesus adalah jawaban yang sangat terbukti. Kalau kita memiliki iman yang berkualitas,
Poin yang kedua yang akan saya bagikan, yaitu Elia tidak setengah-setengah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Henok pun sama demikian. Pagi hari ini, marilah kita serahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena Elia pun juga menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-5 berkata demikian. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ikuti kebenaran firman. Ikuti janji-janji Allah. Janji-janji Allah yang sekian banyak yang kita bacakan di dalam firman Tuhan. Tidak akan pernah satu firman yang Tuhan sudah firmankan kembali dengan sia-sia. Jadi pada pagi hari ini di poin yang kedua, bagaimana Elia menyerahkan semuanya sesuai dengan firman. Sudahkah Bapak Ibu melakukan firman itu sebagai sesuatu yang sangat aktual di dalam hidup kita? Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sendiri. Sudahkah Bapak Ibu melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau pada waktu kita bermasalah baru kita cari Tuhan? Atau waktu kita sakit baru kita cari Tuhan? Atau waktu kita terjepit di dalam segala persoalan baru kita cari Tuhan? Saya mau sampaikan pada pagi hari ini, tinggalkan cara yang kurang memuliakan Tuhan, cara yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup dengan firman. Sesuai dengan apa yang menjadi poin yang kedua, bahwa Elia menyerahkan diri secara total. Dan saya pastikan saudara tidak akan dikecewakan. Dan yang paling terakhir pada pagi hari ini, yang kita hidup di zaman anugerahnya Yesus Kristus. Kalau Elia, Henok hidup di zaman Allah, di zaman perjanjian lama. Tetapi kita yang saat ini hidup di dalam anugerah Allah, perjanjian baru, kita hidup karena Dia Maha hadir, Dia Maha tahu, Dia Maha mengasihi, Dia Maha mengampuni segala kesalahan kita. Kalau Dia hadir di setiap waktu, baik di rumah kita, baik di gereja, baik di tempat-tempat ibadah manapun, jadikanlah Dia sebagai penguasa tunggal di dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Jadikan Dia orang yang paling berbahagia di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga pencobaan itu datang, masalah itu datang, Bapak Ibu tidak perlu takut dan gentar. Tapi Bapak Ibu sudah punya kepastian bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada penyelesaian. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di hari-hari yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang. Meskipun saat ini kita harus berdiam diri di rumah, kita harus ada bersama-sama dengan keluarga, tapi inilah waktu yang terbaik untuk kita membangun gereja yang kuat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita membangun persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata, 2-3 orang
yang berhimpun di dalam nama, Dia hadir. Maukah Bapak Ibu Dia selalu hadir dalam rumah tangga Bapak Ibu, saudara dan saya? Jadikan Dia satu-satunya penolong yang sudah terbukti. Berbahagialah kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang begitu mencekam bangsa kami, negara lain, kami terus berdoa supaya Tuhan sendiri yang turun tangan. Tuhan sendiri yang menyembuhkan setiap mereka yang terpapar COVID-19. Berikan kekuatan kepada pemerintah. Berikan kekuatan buat para dokter, para medis, para relawan. Bahkan Tuhan berikan kekuatan kepada TNI Polri, supaya semuanya dapat teratasi dengan baik. Sebagaimana apa yang kami rasakan hari-hari ini. Baik wabah, baik kesulitan ekonomi. Kami hanya minta belas kasihan Tuhan di hari yang bahagia ini, di hari di mana semua kami dapat bersekutu dengan Tuhan meskipun lewat online, meskipun lewat YouTube channel. Tapi kami tahu bahwa Tuhan Maha Hadir, sehingga kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tolong gereja-gereja, tolong umat Tuhan, tolong GKPB di mana saja orang percaya ini berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.